Welcome to Alpha Omega Church, rumah bagi orang gak sempurna, bagi orang berdosa, untuk boleh terus ngalamin cinta dan kasihnya Tuhan. Dan kita berdoa sama-sama, siapapun Anda, kita bisa bertumbuh bersama lewat komunitas ini, untuk boleh menjadi makin hari makin serupa dengan Kristus, menjadi pria dan wanita yang makin hari lebih baik lagi. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini kita merayakan Jumat Agung, dan saya tahu bahwa di momen Jumat Agung ini, kita semua datang untuk mengingat lagi, bukan hanya merayakan, tapi juga menghayati apa yang sudah Yesus kerjakan bagi kita semua. Nah, oleh sebab itu saya ingin membahas hari ini bersama dengan kita semua perenungan tentang ini. Hukuman bagi kita semua. Boleh kita ucapkan sama-sama? 2, 3. Hukuman bagi kita semua. Anda yang di online, Anda boleh ketik hukuman bagi kita semua. Tapi saya ingin mengawali dengan sebuah cerita nih. Konon ya, ini namanya cerita dongeng. Konon ada seorang baginda sultan. Dia punya pengawal, dia punya pasukan, dia juga punya seorang pegawai yang setia namanya Abu Nawas. Nah, suatu ketika baginda sultan ini dia ajak pasukannya termasuk pegawai yang setia, hambanya yang setia ini si Abu Nawas untuk pergi sama dia naik ke gunung. Nah, dalam perjalanannya dia pergi naik ke gunung, tiba-tiba si sultan ini berasa kepingin buang air besar gitu. Tapi dia tahu bahwa pasukannya juga yang menyertai dia tidak boleh buang air besar. Tapi Sultan sudah pernah mengeluarkan sebuah perintah gini, undang-undang kebersihan lingkungan. Tidak ada yang boleh buang air besar di sungai kecuali raja gitu. Nah, oleh sebab itu waktu dia kepingin banget buang air besar, dia kasih tahu kepada semua prajurit termasuk kepada Abu Nawas, katanya gini, ingat di sini ada undang-undang kebersihan lingkungan. Enggak seorang pun boleh buang air besar di sungai kecuali raja. Sementara raja udah sangat kebelet sekali, dia pergi ke pinggir sungai lalu dia duduk di pinggir sungai. Sementara dia lagi duduk di pinggir sungai yang airnya mengarah ke utara, berarti sumber air itu dari selatan. Dia selesai buang air besar, dia kaget. Ternyata kok ada kotoran manusia ikut mengapung dari selatan menuju ke utara. Dia marah sekali, dia cari tahu siapa ini yang melanggar undang-undang. Karena saudara tahu undang-undang sultan ini bagi barang siapa yang melanggar kebersihan lingkungan, artinya buang air besar di sungai, hukumannya adalah mati. Dicari tahulah siapa ini yang barusan buang air besar di sungai sampai lewat di depannya sultan. Ternyata itu Abu Nawas, orang yang setia sama dia. Lalu si sultan bilang gini, besok kamu akan ngadepin hukuman mati. Sementara Abu Nawas ketakutan, dia kepikiran, dia gelisah, dia nggak bisa tidur. Besoknya dia menyampaikan keberatannya kepada sultan. Sultan, dia bilang ini, aku ini orang yang setia sama sultan. Kemanapun sultan pergi, aku ini selalu menemani. Termasuk waktu sultan buang air besar, kotorannya pun aku temani dengan kotoranku. Masakan sultan rela untuk membunuh aku gitu. Saudara, akhirnya gara-gara doanya dia ini, sultan gak jadi membunuh dia, saudara. Tapi cerita dongeng ini sebetulnya Bapak Ibu Saudara merupakan salah satu gambaran di mana di zaman kuno, banyak hal, banyak hukuman, banyak peraturan yang ketika itu diciptakan selalu mengakibatkan pada ini Saudara, pada pemotongan fisik, pada pertumpahan darah, termasuk kepada hukuman yang berat dan sampai akhirnya hukuman mati. Dan gak jarang kalau kita melihat bangsa di sekitar Israel, bangsa Babylon, bangsa Mesir, di bangsa manapun mereka berjumpa, orang Israel berjumpa dengan bangsa-bangsa di luar Israel. Mereka semua tahu ada begitu banyak hukuman yang modelnya itu selalu ujung-ujungnya pada hukuman mati, pada pemotongan tubuh fisik maupun pada pertumpahan darah. Nah, sehingga hari ini kalau mungkin kita merayakan Jumat Agung, sebetulnya yang kita rayakan itu adalah hukuman yang ditanggung oleh Tuhan yang seharusnya ditanggung oleh kita. There is perfect, hukuman yang sempurna yang sudah disiapkan bagi semua orang yang bersalah, bagi semua orang yang berdosa, bagi semua orang yang tidak sempurna, bagi semua orang yang punya satu kesalahan kecil pun sudah ada hukuman yang sempurna yang dipersiapkan. Nah, oleh sebab itu ketika Jumat Agung kita rayakan, kita merayakan hukuman yang sempurna yang ditanggung oleh Yesus ini karena kasih-Nya yang sempurna atas kehidupan kita semua, Anda yang di atas, yang di bawah maupun yang Anda yang online. Nah, oleh sebab itu di atas kayu salib Yesus menanggung dosa kita. Di atas kayu salib dia menanggung kutuk kita. Di atas kayu salib dia menanggung kejahatan
yang kita lakukan, yang ada di pikiran, yang ada di hati kita, jeleknya sikap hidup kita, semua ditanggung oleh Yesus di atas kayu salib untuk kita semua. Nah, sehingga karena Yesus dia harus menanggung hukuman ini, pertanyaannya lagi nih, hukuman seperti apa yang Yesus tanggung bagi kita semua? Yang seringkali kita tidak pernah bisa membayangkan kalau kita harus menanggung hukuman atas kesalahan, dosa, dan kekurangan dan kekeliruan kita. Kita nggak pernah mampu untuk menanggungnya, tapi Yesus menanggungnya. Nah, hukuman seperti apa yang ditanggung oleh Yesus ini? Saya ingin ajak Anda baca dari Yesaya pasal yang ke-53. Yesaya 53 ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-7. Yesaya 53 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-7. Ayat ini berbunyi demikian, saya berharap Anda menyimak betul-betul dari layar kita atau Anda boleh buka di Alkitab saudara masing-masing. Yesaya 53 ayat 3 sampai ke-7. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Saudara bisa membayangkan orang yang sangat dihina, dihindari, hidupnya sengsara, penuh penderitaan dan kesakitan? Can you imagine that? Bisa membayangkan itu harus kita terima sebagai hukuman kita? Itu dialami oleh Yesus sebagai penanggung hukuman kita semua. Ayat yang keempat, tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya. Saudara mau tahu penyakit kita itu bukan hanya sekedar penyakit fisik, tapi termasuk penyakit kebiasaan buruk. Kadang pasangan kita kalau udah jengkel sama kita, ngomongnya apa? Penyakitnya kumat. Benar gak saudara? Itu semua yang ditanggung oleh Yesus. Dan ayat ini bilang, tetapi sesungguhnya penyakit kita yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Ayat yang kelima, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Saudara, gak ada satu orang pun yang gak jahat di ruangan ini. Mau pakai topeng Kristen, mau pakai topeng agama apapun, semua orang pada dasarnya bisa jahat. Mungkin kita gak melakukan perbuatannya, tapi kadang pikiran kita, kadang isi hati kita itu bisa jahat. Dan setiap kejahatan kita, ayat ini bilang, dia tertikam oleh pemberontakan kita, dia diremukkan. Yesus diremukkan. Anda tahu sesuatu yang diremukkan? Meja ini diremukkan, kaca diremukkan, tulang itu diremukkan. Karena apa saudara? Kejahatan kita semua. Dan ayat selanjutnya dia bilang, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Ayat yang ke-6 saudara, kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tapi Tuhan telah menimpakan kepada Yesus kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Saudara, ada hukuman yang sempurna yang disiapkan bagi setiap kesalahan, kekurangan, kegagalan, kejahatan kita. Dan inilah gambaran hukuman yang harus Yesus pikul menggantikan kita semua. Yang ada di ruangan ini maupun Anda yang online. Sehingga saya ingin menjelaskan kepada kita semua konsep hukum di perjanjian lama. Kenapa kok sampai Yesus harus menanggung ini semua buat kita. Membawa kita ke poin yang pertama adalah hukum lex talionis. Boleh kita ucapkan sama-sama 2, 3, hukum lex talionis. Hukum lex talionis itu adalah sebuah hukum di mana gini saudara, setiap perbuatan kesalahan itu bukan dibalas setimpal, tapi dibalas seberat-beratnya. Itu sebetulnya konsepnya hukum lex talionis. Setiap kesalahan dilakukan oleh orang itu bukan dibalas setimpal, tapi justru dibalas seberat-beratnya. Sehingga mungkin kalau di Alkitab kita Anda melihat bagaimana mereka hidup sesuai dengan peraturan, hukum lex talionis ini berjalan, khususnya bagi orang-orang di zaman Israel waktu itu. Sehingga ada peraturan gini, kalau sampai mata yang kena, maka mata itu harus diganti dengan mata. Gigi ganti gigi. Termasuk ini, kalau mata kita yang salah, cungkil matanya. Itu semua hukum lex talionis. Kalau tangan kita melakukan kesalahan, potong tangannya. Itu hukum lex talionis. Di mana segala sesuatu, setiap perbuatan itu bukan hanya
dibalas setimpalnya, tapi dibalas seberat-beratnya bagi orang tersebut. Karena apa? Waktu itu mereka hidup di zaman kuno. Di zaman kuno peradaban nggak semaju, nggak sehebat, tidak semodern hari ini. Nah, peradaban mempengaruhi cara berpikir dan cara kehidupan. Oleh sebab itu mereka harus diatur dengan peraturan dan dengan hukum. Dan adalah yang namanya hukum lex talionis untuk apa? Membatasi supaya manusia bisa hidup berdampingan satu dengan yang lainnya dengan baik. Sehingga setiap kesalahan yang diperbuat bukan dibalas setimpal, tapi dibalas seberat-beratnya. Karena mata harus ganti mata, gigi harus ganti gigi. Bahkan kalau matamu salah, mata itu harus cungkil. Kalau tanganmu yang salah, tanganmu yang harus dipotong. Itu konsep hukum lex talionis. Nah, kita ngelihatnya hukum ini untuk mengatur hubungan antara manusia dengan manusia. Yes, very true. Tapi juga hukum ini sebetulnya berlaku antara manusia dengan Tuhan. Karena Tuhan dengan manusia dia punya perjanjian waktu itu. Nah, sehingga ketika orang menyalahi Tuhan, menyalahi aturannya Tuhan, menyalahi perjanjian dengan Tuhan, saudara mau tahu hukumannya? Seharusnya bukan dibalas setimpal, tapi dibalas seberat-beratnya. Supaya apa? Kita tahu supaya hidup kita ini tidak boleh menyalahi kehendak dan aturan Tuhan. Itu hukum lex talionis. Membawa kita ke poin yang kedua, Bapak Ibu Saudara sekalian, tentang hukum lainnya. Hukum lainnya di dalam Alkitab kita, kalau kita ngelihat di Keluaran 21, ada beberapa hukum yang diaplikasikan kepada orang-orang di zaman Israel waktu itu. Yang pertama adalah hukum moral, yang kedua adalah hukum upacara, yang ketiga adalah hukum sipil. Boleh kita ucapkan sama-sama? 2, 3. Yang pertama adalah hukum moral. Yang kedua hukum upacara. Yang ketiga hukum sipil. Sekali lagi ya, 2, 3 sama-sama. Hukum moral, hukum upacara, hukum sipil. Saudara mau tahu kalau orang menyalahi aturan hukum moral di waktu itu, mereka harus kena hukuman. Hukum moralnya apa? 10 perintah Allah. 600 perintah yang diberikan oleh Tuhan di Gunung Sinai itu hukum moral. Satu kesalahan terhadap hukum moral akibatnya adalah mati. Satu kesalahan terhadap hukum moral akibatnya adalah darah yang harus dikorbankan dan lain sebagainya. Nah, gimana dengan hukum upacara yang harus dipegang oleh orang-orang waktu itu? Oh, hukum upacara itu berat, saudara. Segala sesuatu ada aturan, ada tatanannya dan ada hukumnya. Melanggar, sekali lagi, setiap kali pelanggaran karena ada hukum lex talionis, bukan hanya dibalas setimpal, dibalas seberat-beratnya. Sampai muncul, karena hukum upacara ini, muncul sebuah legenda. Buat kita yang mungkin udah Kristen cukup lama, Anda tahu yang namanya tabernakel. Di zaman Israel Tuhan membangun yang namanya tabernakel, di situ Tuhan hadir. Di mana ada ruang kudus, ada ruang maha kudus. Ruang maha kudus adalah ruang di mana tidak boleh ada satu kesalahan aja di hadapan Tuhan. Ruang maha kudus itu adalah ruang di mana tidak boleh ada satu kekurangan. Tidak ada boleh satu kelemahan di ruang tersebut. There is no mistakes allowed di dalam ruang maha kudus. Sampai muncul legenda gini. Setelah tabernakel, zaman tabernakel ini sudah lewat. Orang Israel, orang Yahudi dari turun-temurun, generasi ke generasi itu ngomongin tentang sebuah legenda. Tahu enggak? Imam dulu yang masuk ke ruang maha suci, ini legenda mereka. Kalau imam masuk ruang maha suci, kakinya itu harus diikat pakai tali. Loh kenapa? Kok imam harus diikat pakai tali? Ini legenda orang Yahudi waktu itu. Sampai imam ini masuk ruang maha kudus, ditemukan satu kesalahan aja, misalnya pikirannya lagi negatif, pikirannya lagi kotor, pikirannya jahat, mati dia di ruang itu langsung. Karena apa? Di ruang maha kudus tidak boleh ada satu kesalahan pun di hadapan Tuhan. Kenapa kok dipasang tali? Supaya kalau mati, kan gak ada orang yang boleh masuk ke sana selain imam. Yang masuk pun akan mati, itu baru hukum upacara, saudara. Jadi kalau imamnya mati, tali ini nanti digunakan untuk tarik imamnya keluar. Karena nggak ada yang bisa tarik dia karena ruang maha kudus. Itu legenda yang ada di tengah-tengah orang Yahudi. Sampai imam itu masuk ke ruangan maha kudus, mungkin sikap hatinya lagi jelek, mungkin dia ada marah, dia ada pahit. Oh, jangan harap dia hidup di ruang tersebut. Bisa membayangkan kalau hari ini
Anda masuk ke gereja, hati saudara harus sempurna, pikiran saudara harus sempurna. Bisa nggak hidup kita? Karena peraturan tersebut, hukum tersebut. Itu baru hukum upacara. Suatu ketika Daud lagi excited. Dia bawa tabut Tuhan, ya. Dia bawa tabut Tuhan mau pergi ke rumahnya dia, ke tempat dia. Tabut Tuhan, peraturan hukum upacara waktu itu hanya boleh digendong, hanya boleh dipikul. Tapi ternyata dia nggak tahu salah konsep, dia menyalahi aturan upacara, hukum upacara waktu itu, dinaikkan di atas kereta sapi. Sementara sapinya tergelincir, tabut Tuhan mau jatuh. Hambanya Daud yang bernama Uza memberanikan diri megang aja tabut perjanjian karena apa? Tabutnya mau jatuh, saudara. Dia pegang itu, langsung saat itu juga dia mati. Why? Karena itulah hukum upacara. Anda tidak dibalas setimpal dengan perbuatan Anda dibalas seberat-beratnya. Dan selalu ujungnya adalah mati. Itu hukuman yang sempurna yang sudah tersedia buat kita semua sebetulnya. Itu baru dihukum upacara. Bisa membayangkan Bapak Ibu Saudara sekalian. Anda harus datang ke ruangan ini, salah nyanyi kau gendongku. Salah nyanyi, salah nada, berangkat Anda. Bisa membayangkan saudara? Man, hidup itu berat karena apa? There's perfect punishment buat kita. Ada hukuman yang sempurna yang sudah menunggu setiap saat yang harus kita jalani. Itulah model hukuman yang harus dijalani oleh setiap orang yang bersalah sebetulnya. Belum lagi hukum sipil. Hukum sipil itu adalah hukum pidana. Di mana setiap orang yang bersalah mereka akan diadili dan seringkali ujung-ujungnya adalah mati. Apapun urusannya, mau pernikahan, mau warisan, mau perjinahan, mau seksual, selalu ujung-ujungnya hukum sipil adalah mati bagi orang tersebut. Can you imagine betapa sempurnanya hukuman yang sudah disiapkan waktu itu? Nah ternyata dari konsep-konsep hukuman yang ada ini membuat kita semua celik, membuat kita semua berpikir, wow. Hidup di bawah hukum itu berat. Betul Bapak Ibu Saudara sekalian? Sangat berat. Mata diganti mata. Gigi diganti gigi. Kalau mata kita salah, cungkil matanya. Kalau tangan kita salah, putus tangannya. Hukum yang sempurna yang tersedia. Nah sehingga kalau kita ngelihat konsep dosa di perjanjian lama, membuat kita semua tahu bahwa ini loh, sisi atribut keadilan Tuhan dan dia berdaulat atas hukumnya yang sempurna. Tapi ketika kita ngelihat ke perjanjian, kasih karunia di perjanjian baru. Bukan perjanjian lama dan perjanjian baru bertentangan. Bukan dosa dan kasih karunia Tuhan bertentangan. No, semua ini menunjukkan kepada kita. Hanya oleh karena kasih karunia Tuhan kita bisa ada sampai hari ini. Dan kita bisa dimerdekakan di dalam anugerah Tuhan. Come on, boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Yesus kita. Itulah hukum yang tersedia bagi kita semua. Nah, membuat kita semua masuk ke poin yang ketiga adalah ini Bapak Ibu Saudara sekalian. Yesus cinta kita. Maka ada harga yang harus dibayar. Maka ada harga yang harus dibayar. Yesus cinta kita, maka ada harga yang harus dibayar. Boleh kita ucapkan sama-sama 2, 3. Yesus cinta kita, maka ada harga yang harus dibayar. Oh, boleh ucapkan lebih keras lagi seperti orang yang sudah ditebus oleh Yesus. 2, 3. Yesus cinta kita, maka ada harga yang harus dibayar. Bapak Ibu Saudara sekalian, kenapa ada hukum moral, ada hukum upacara, ada hukum sipil. Dan semuanya punya akibatnya masing-masing. Nah ketika Yesus dia cinta kita, dia bayar harga bagi setiap hukuman tersebut. Ini yang terjadi. Yesaya 53 ayat yang ke-7 bilang dia harus dihina, dia harus dihindari orang, dia harus sengsara, dia harus menderita, dia harus menanggung penyakit, dia harus menanggung kesengsaraan, dia harus kena tulah, dia harus tertikam, dia harus diremukkan karena kita. Karena kita. Oleh sebab itu karena Yesus cinta kita, dia tahu kita tidak mungkin mampu membayar hukuman kita. Satu kesalahan itu seperti kita berhutang kepada Tuhan. Satu pikiran negatif itu seperti kita hutang sama Tuhan. Satu kondisi hati yang jelek itu aja udah hutang sama Tuhan. Kalau kita ngelihat dari sisi hukuman. Tapi tahu nggak, Yesus dia sayang sama kita. Tuhan tahu kok. Anda berani dosa, tapi tidak mungkin berani bayar hukumannya. Itu manusia.
Garang kalau disuruh salah. Tapi kalau suruh tanggung hukumannya, nangis kita saudara. Tapi Yesus dia bilang apa? Yesus cinta kita. Maka ada harga yang harus dia bayar. Dia bayar dengan apa saudara? Dia bayar dengan tubuh Kristus. Ini 3 yang A. Dia bayar dengan tubuh Kristus. Boleh kita ucapkan sama-sama 2, 3. Tubuh Kristus. Saudara, dalam Matius pasal yang kelima ayat 38 sampai 48 ayatnya bilang gini, perhatiin ini. Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Tapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Saudara mau tahu enggak? Mata itu bicara tentang sesuatu yang fisikal. Kesalahan fisikal harus dibayar dengan hukuman fisik. Gigi itu bicara tentang sesuatu yang fisikal. Kesalahan fisikal kita itu harus dibayar dengan sesuatu yang fisikal. Oleh sebab itu Yesus dia rela mati menanggungnya buat kita. Dan ayatnya bilang tubuh fisiknya harus disiksa, harus diremukkan, harus dihancurkan. Kepalanya harus terima mahkota duri, tulangnya harus dipatahkan di atas kayu salib. Why? Karena mata harus diganti dengan mata, gigi diganti dengan gigi. Kesalahan fisik harus dibayar dengan fisik. Dan ini yang Yesus bayar bagi kita semua. Dia bayar dengan tubuhnya untuk setiap kesalahan yang kita perbuat. Dan kata-kata ini bilang, dan dia bilang, aku berkata kepadamu, jangan kamu melawan orang berbuat jahat kepadamu. Siapa yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepada pipi kirimu. Saudara, Yesus gak lagi ngomongin tentang sebuah teori. Dia ngomongin praktek yang dia tunjukkan buat kita. Dia sayang sama kita. Dia cinta kita sampai kita gak ngerti sayangnya Tuhan seperti apa sama kita. Hukuman yang harus dia tanggung aja kita gak pernah bisa membayangkan. Hukuman yang harus kita terima yang sudah dipikul oleh Yesus sebagai tebusan bagi kita. Kita gak pernah bisa membayangkan. Tapi dengan gampangnya seringkali kita marah sama Tuhan. Kita ngomel sama Tuhan. Kita jengkel sama Tuhan. Itu seperti gini. Seperti orang udah disayang. Orang yang sayang sama kita itu kita tampar. Lalu dia masih kasih pipi satunya buat kita. Dia menunjukkan, mendemonstrasikan ajarannya dia dengan apa? Mati bagi kita semua di atas kayu salib. Pembayarannya menggunakan apa? Tubuhnya dia sendiri. Nah berikutnya karena Yesus cinta kita, maka ada harga yang harus dibayar. Membawa kita ke poin yang ketiga B adalah ini saudara. Dia bayar dengan apa saudara? Dengan darah Kristus. Dengan darah Kristus. Ayatnya berbunyi demikian dalam Matius 5 ayat yang ke-29. Ayatnya bilang ini, maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkillah dan buanglah. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Kalau kita dikasih pilihan pun kita tidak akan sanggup menjalaninya. Oleh sebab itu Yesus dia mengambil pilihan tersebut. Dia mencurahkan darahnya buat kita. Supaya hari ini kita beroleh kemerdekaan di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau mata dicungkil apa yang terjadi? Darah itu akan keluar, muncrat. Kalau tanganmu salah, ayatnya bilang apa? Jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, penggal tangan itu dan buang tangannya. Kalau tangan kita ini dipenggal, saudara, apa yang terjadi, saudara? Darah itu akan keluar, moncot di mana-mana, karena tangan ini dipotong. Oleh sebab itu, darah itu harus dibayar dengan darah. Siapa yang membayar darah ini? Kalau kita disuruh bayar dengan darah kita, tidak akan berani. Sekali lagi, manusia cuma garang kalau untuk disuruh berbuat dosa. Tapi kalau disuruh menanggung hukuman kita, kita nangis, saudara. Yesus tahu kelemahan kita semua. Oleh sebab itu dia curahkan darahnya. Dia tumpahkan darahnya. Oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan. Disembuhkan dari dosa, disembuhkan dari hubungan yang patah dengan Tuhan, disembuhkan untuk bisa punya hidup yang kekal di surga. Nama Yesus dipermuliakan oleh hidup kita. Boleh kasih tepuk tangan yang dahsyat bagi Yesus kita. Dia tanggung, dia bayar semuanya. Nah yang ketiga, yang C adalah gini saudara. Dia cinta kita, maka yang dibayar oleh Yesus adalah ini. Dia bayar dengan salib Kristus. Kita gak mendewakan salibnya.
Tapi yang kita hormati adalah apa yang Yesus lakukan di atas kayu salib buat kita semua. 1 Petrus 2 ayat yang ke-24 berkata, Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Saudara boleh baca ayat ini bersama-sama seperti orang yang sudah ditebus oleh Tuhan. 2, 3. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Boleh sekali lagi dengan suara yang lebih keras, yang di atas, yang di bawah, yang lain. 2, 3. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Dia yang memikul dosa kita. Dia yang menanggung semua kejahatan dan kesalahan kita di atas kayu salib tersebut. Tapi banyak kita itu gak ngerti maknanya ayat ini. Banyak kita gak tahu pengorbanannya untuk ayat yang pendek ini ditulis. Yang kita bacanya aja biasa-biasa. Tapi kita nggak tahu apa yang dilakukan oleh Yesus sampai ayat ini bisa ditulis buat kita. Kalau saya boleh ilustrasikan sedikit Bapak Ibu Saudara sekalian. Ada suami istri itu hidup harmonis. Mereka hidup harmonis sampai udah makin umur gitu ya. Sampai tiba-tiba suaminya mikir gini, istriku ini kok diajak omong sekarang susah. Jangan-jangan dia ini udah mulai budek gitu. Terus pergilah dia kepada dokter. Dia bilang sama dokter, dok saya mau konsultasi. Saya ini takut. Kok sekarang kalau ngomong sama istri saya, seolah-olah kayak istri saya gak denger gitu omongan saya. Apakah dia ini sudah mau budek gitu ya? Oh gini caranya, kamu coba ya katanya. Kalau bapak ngomong 5 meter dari istri bapak, kata dokter gitu. Dia gak denger. Nanti bapak bilang sama saya, oh kalau saya dari jarak 5 meter dia gak dengar, berarti dia udah budek dong dok. Belum tentu. Kalau kamu bicara 5 meter dia gak dengar, coba kamu maju. Ngomong dari 3 meter. Dicoba nanti respon istrinya gimana. Lah kalau 3 meter masih gak dengar gimana dok? Berarti dia udah gak bisa dengar bener dong. Belum tentu, dokternya bilang. Coba kamu maju lagi 1 meter. Kalau sudah 1 meter kamu ngomong lagi sama istri. Nah kalau dia belum dengar, nah kemungkinan, ada kemungkinan, baru kemungkinan memang dia budek gitu. Oh siap dok, pulanglah dia saudara. Dicoba dari rumah. Sayang hari ini masak apa? Ini 5 meter saudara. Istrinya gak jawab. Maju dia 3 meter. Sayang hari ini masak apa? Gitu. Gak jawab istrinya. Wah dia udah mikir budek bener ini. 1 meter dia maju gini. Sayang hari ini masak apa? Dikencengin. Istrinya noleh marah kan. Sudah dibilangnya 3 kali hari ini masak ayam goreng. Budek tak kamu gitu. Saudara mau tanya yang budek suaminya bukan istrinya ternyata. Ya. Seringkali kita kayak gitu saudara sama Tuhan. Ayat ini bilang kita kira dia kena tulah. Waktu dia tanggung dosa kita, kita pikir dia kena kutuk. Padahal kita ini yang dosanya lagi ditanggung. Kita yang perlu kemurahan Tuhan. Kita yang perlu anugerahnya Tuhan. Oleh sebab itu dalam Galatia pasal yang kedua ayat yang ke-20 itu mengingatkan kepada kita ayat ini. Boleh kita baca sama-sama dengan suara yang keras. 2, 3. Namun aku hidup, tapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Saya berdoa ini jadi deklarasi hati kita semua hari ini. Deklarasi iman kita semua. Anda yang merasa you are perfect, wait a minute, tunggu dulu. Hidup yang bisa kita hidupi sekarang, ini karena dia telah mengasihi kita dan menyerahkan dirinya buat kita. Kalau hari ini Anda datang dalam kondisi Anda masih gak sempurna, Anda masih banyak kekurangan, Anda gak layak di harapan Tuhan. Wait a minute.
Bukan karena sempurnanya kita, tapi karena Dia mengasihi kita dan Dia menyerahkan dirinya untuk kita semua. Ada satu set hukuman yang sempurna yang sudah disiapkan buat kita. Tapi satu set hukuman yang sempurna ini dibatalkan atas kita. Karena kasih Yesus itu sempurna, Dia mati buat kita, menanggung dosa kita di kayu salib, menanggung kesalahan kita di kayu salib, menanggung kejahatan kita di kayu salib, supaya hari ini kita merdeka di dalam Yesus Kristus yang menyelamatkan kita semua. Come on, boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Yesus kita. Rayakan Dia yang cinta akan kehidupan kita, yang berkorban bagi kehidupan kita. Oh, come on, AOC, boleh kasih tepuk tangan sekali lagi dengan tepuk tangan yang luar biasa. Syukuri karya Yesus yang besar bagi hidup kita. Dia tanggung hukuman kita. Dia tanggung hukuman kita. Saudara mau tahu, satu kesalahan itu seperti orang hutang. Gak ada yang bisa membalas dan gak bisa ngembaliin lagi kesalahan kita. Tapi Yesus tahu hutang dosa kita udah terlalu dalam. Dia harus mati supaya semua kesalahan dan kekurangan kita, dosa kita, ditanggungnya di atas kayu salib. Hari ini kita semua orang merdeka di dalam Yesus. Dia cinta kita. Berapa banyak yang berkata, Tuhan, aku mau cinta Engkau lebih lagi. Tuhan Yesus, I want to love you more. Kalau itu Anda pejamkan mata Anda, angkat tangan Anda tinggi-tinggi ke harapan Tuhan. Ada yang berkata, Tuhan Yesus, aku mau cinta Engkau lebih lagi. Tuhan Yesus, I want to love you more. Kalau itu Anda boleh angkat tangan Anda tinggi-tinggi ke harapan Tuhan. Pejamkan mata Anda dimanapun Anda berada. Boleh tirukan doa saya, Tuhan Yesus. Come on, seluruh ruangan dengan suara yang keras, Tuhan Yesus. Terima kasih buat pengorbananmu. Engkau mati buat aku. Engkau menanggung dosaku. Engkau menanggung kesalahanku. Engkau menjadi tebusan bagi hidupku. Karena cintamu, karena sayangmu kepada aku. Hari ini aku dimerdekakan. Aku sudah ditebus. Aku orang yang punya hidup kekal. Karena Yesus penyelamatku. Karena Yesus cinta hidupku. Boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Yesus kita semua. Saya mengundang kita bangkit berdiri bersama-sama dimanapun Anda berada. Nyanyikan lagu ini, Anda yang online, Anda yang onsite, di atas, di bawah. Sama-sama angkat kedua tangan kita. Kau gendongku sampai masa tuaku. Kau gendongku sampai putih rambutku. Kau telah buktikan takkan kau lepaskan. Kau gendongku sampai selama. Boleh angkat tangan kita tinggi-tinggi, nyanyikan bersama-sama. Kau gendongku. Kau gendongku sampai masa tuaku. Kau gendongku sampai putih rambutku. Engkau yang telah buktikan di atas kayu salib bagi kami semua. Engkau menanggung segalanya di atas pundakmu ya Tuhan. Kami boleh terus percaya selamanya Engkau Tuhan yang berjalan bersama dengan kami. Karyamu ajaib, karyamu sempurna ya Tuhan. Thank you Jesus. Sampai selama. Come on, one more time, sekali lagi bersama-sama. Nyanyikan dari hati kita masing-masing. Kau gendongku sampai masa
kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Yesus kita. Thank you Jesus, thank you God. Dengan semua mata dipejamkan tanpa melihat ke kanan atau ke kiri, berapa banyak di ruangan ini Bapak atau Ibu, saudara-saudara sekalian yang berkata kepada Tuhan, Tuhan hari ini aku mau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupku. Tuhan, aku mau kembali lagi kepada Tuhan setelah sekian lama aku undur. Atau beberapa saudara bilang, Tuhan aku selama ini hidup dalam dosa. Aku mau rededikasikan hidupku lagi kepada Tuhan. Hari ini hari dan waktunya bagi Anda Bapak Ibu saudara sekalian. Jangan lewatkan kesempatan sebentar ini. Kalau itu Anda dan Anda berkata, saya mau undang Yesus dalam hidup saya. Dan saya mau rededikasikan hidup saya lagi kepada Tuhan. Boleh saya undang Anda angkat tangan kanan Anda ke harapan Tuhan. Kalau itu Anda dan Anda berkata, Tuhan Yesus saya mau nama saya tercatat di surga. Tuhan aku berterima kasih buat karya keselamatan. Izinkan aku ambil bagian dalam karya keselamatan untuk boleh hidup di dalam keselamatan Tuhan. Kalau itu Anda angkat tangan kanan Anda ke harapan Tuhan. Sementara Anda mengangkat tangan kanan kita ke harapan Tuhan, tirukan doa saya seluruh ruangan ini bersama-sama. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, masuklah ke dalam hatiku. masuklah ke dalam hatiku. Jadilah Tuhan, Jadilah Tuhan, Raja, Raja dan Juru Selamat dan Juru Selamat satu-satunya satu-satunya dalam hidupku. dalam hidupku. Mulai hari ini Mulai hari dan seterusnya. dan seterusnya. Aku percaya saat ini juga saat ini juga namaku tercatat di surga. namaku tercatat di Dan surga. surga jadi rumahku yang pasti. Dan surga menjadi rumahku yang pasti. Dalam nama Yesus Dalam nama Yesus kami berdoa. berdoa. Kamu boleh kasih tepuk tangan buat yang pertama kali terima Yesus, terus tertanam di gereja lokal, ikut pemuritan, biar Yesus terus jadi Tuhan dan satu-satunya Raja dalam hidup kita. Saya ingin mengajak kita menadakan kedua tangan kita sekali lagi ke harapan Tuhan untuk menerima doa berkat. Diberkati setiap jemaat Tuhan dengan berkat yang berlimpah-limpah ya Tuhan. Berkati kesehatan kami dan keluarga kami. Berkati pendidikan dan kecerdasan next generation kami. Berkati cinta kami kepada Tuhan. Makin hari makin cinta Yesus. Berkati pekerjaan keuangan kami. Bukan hanya lihat keberhasilan. Izinkan kami semua berjaya di dalam anugerahnya Tuhan. Bapa berkati hati kami. Supaya kami punya hati seluas samudra. Berkati kami dengan hikmat Tuhan, kreativitas dari Tuhan untuk menang dalam hidup sehari-hari kami bersama dengan Engkau ya Tuhan. Bapak Engkau lihat setiap anak-anakmu yang baper puluhan persembahan janji iman ke rumah Tuhan, Engkau gak pernah kembalikan sama, tapi Engkau membuat kami semua menuai perkara ajaib demi perkara ajaib dalam tiap langkah kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Hari ini kami pulang, hukuman yang sempurna atas kami ditanggung oleh Yesus karena kasih Yesus sempurna bagi kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati sama-sama kita berkata amin. Amin. Boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa. Jangan pulang dulu Bapak Ibu saudara sekalian. Let's sing one more song, come on. Ya dan amin. Let's go. Tepuk tangan bersama-sama. Here we go. Oleh firman dan rencanamu dicintai, diberkati, diubahkan oleh anugerahmu. Everybody, ya dan amin setiap perkataanmu. Kami diubahkan